Militer Israel terus menyerang Rafah, Palestina. Lantas bagaimana nasib 1,5 juta warga Gaza yang kini mengungsi di Rafah? Kita diskusi bersama Zeki Rahmat. Warga Palestina di Gaza semakin terjepit. Militer Israel kini menyasar wilayah perbatasan Rafah, wilayah di selatan Gaza. Bagaimana nasib 1,5 juta warga Gaza yang berlindung di Rafah saat serangan terus berdatangan? Seorang bayi berhasil dilahirkan dengan selamat dari seorang ibu yang sudah meninggal dunia bersama suaminya di Rafah. Potret pilu ini adalah salah satu yang tergambar dalam serangan terbaru Israel di wilayah Rafah. Rafah adalah wilayah di selatan Gaza yang berbatasan langsung dengan Mesir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikukuh serangan di Rafah menjadi kunci untuk menghancurkan pasukan Hamas. Tapi berbagai pihak menilai alasan itu hanyalah dalih Israel agar dapat menyerang wilayah Rafah dan pada akhirnya menguasai wilayah di perbatasan Mesir itu. Sudah semua wilayah di Gaza dikuasai Israel. Kini Rafah turut disasar. Mengapa Israel menyasar wilayah yang berbatasan dengan Mesir itu? Yang besar kan mereka mencari tempat yang paling aman itu adalah di Rafah. Ya. Tempat-tempat yang lain di wilayah utara kan juga sudah dibombardir. Dan itu tidak bisa mereka yang tersisa di sana kan tidak bisa datangi ya oleh bantuan kemanusiaan karena aksesnya ditutup kecuali lewat udara. Nah, yang memungkinkan masih aksesnya lebih luas adalah Rafah karena berbatasan dengan Mesir. Kalau kemudian Rafah itu diserang, artinya tidak ada lagi tempat yang aman di Gaza dan semua warga Gaza ya terancam dan berpotensi untuk terbunuh, ya, baik itu karena serangan maupun juga kelaparan yang mereka hadapi karena akses kemanusiaan juga ditutup. Nah ini mungkin yang terjadi ya apabila tidak ada penghentian atas serangan dan tidak ada gencatan senjata. Yang jadi perhatian serius saat ini ada 1,5 juta warga Gaza yang berlindung di Rafah. Menurut pengamat, upaya Israel yang menyerang Rafah sudah mengarah ke pembersihan etnis Palestina. Serangan-serangan itu adalah serangan yang dimaksudkan sebagai bentuk genosida atau bahkan juga ethnic cleansing, ya, pembersihan etnis atau bangsa tertentu yang berbeda karena biar bagaimanapun Israel itu kan disebut sebagai Jewish state, ya, negara bagi orang-orang Yahudi. Sementara di luar itu maka tidak mendapatkan kedudukan yang sama. Dan apabila itu yang terjadi, maka bisa saja tanpa ada intervensi dari negara-negara lain yang pro terhadap kemanusiaan, maka nasib rakyat Palestina bisa saja tinggal nama saja karena upaya-upaya pembersihan eksistensi mereka sudah terjadi dan terus-menerus terjadi tanpa bisa dihentikan. Nah ini tentu yang dikhawatirkan ya terjadi di masa depan. Israel sudah mengatur berbagai strategi demi menguasai seluruh wilayah Gaza, termasuk di perbatasan. Satu yang bisa menghentikan langkah Israel saat ini, yaitu peran negara sekutu, Amerika Serikat. Ada saja strategi Israel memang untuk menghancurkan Palestina, ya. Sekarang ini kan mereka sudah mengalami kelaparan di mana-mana, ya, karena diisolir, kemudian diserang, bantuan juga dicegah untuk datang. Jadi mau di mana berlindung itu pertanyaan yang sebetulnya sudah obvious, ya. Tidak ada yang bisa untuk berlindung karena semuanya sudah dihancurkan oleh Israel. Nah sekarang adalah, sekali lagi saya mengatakan berulang-ulang, itu tergantung political will dari superpower, ya, baik itu Amerika Serikat, Uni Eropa, ya. Kalau Rusia kita tidak bisa mengandalkan karena dia juga terlibat perang dengan Ukraina, yang mungkin Cina. Bagaimana political will atau kemauan politik dari negara-negara superpower yang
dalam kenyataannya mereka punya segalanya. Berbagai pihak menyebut perang antara Hamas dan Israel tidak proporsional. Akibatnya, nyawa 2 juta warga Palestina di Gaza terancam dengan aksi genosida yang dilakukan Israel. Saya Zikri Rahmat pamit, terima kasih, sampai jumpa.